Baik, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, di bulan Ramadan ini, semoga kita mendapatkan berkah dari Allah SWT. Mari sama-sama kita mengucapkan lafaz Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini di bulan Ramadan, hari pertama perkuliahan kita ya. Semoga di bulan Ramadan ini selain meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga meningkat juga minat belajar kita, terlebih lagi di prodi Sistem Informasi. Amin. Langsung saja hari ini kita presentasi kelompok 3, yaitu dari Riko Almanda, Arfi Andisah Putra, dan Wahyu Rusbandi, dengan judul Peranan Sistem Informasi dalam Proses Bisnis Organisasi. Jadi sebelum kita masuk pada tanya jawab dan masuk pada sesi diskusi, maka kita perhatikan presentasi video dari kelompok 3. Dengarkan ya semuanya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Bapak Muhammad Irwan Fadli Nasution, SDMM Inkom, serta teman-teman yang kami banggakan. Baiklah, tidak waktu kami akan membagi susunan materi pada hari ini. Saya sendiri, Riko Almanda, selaku moderator. Selanjutnya teman saya, pemateri 1, yaitu saudara. Saya Arfi Andisah Putra sebagai pemateri 1. Selanjutnya pemateri 2, yaitu saudara. Saya Wahyu Rusbandi Nasution sebagai pemateri 2. Baiklah, terima kasih. Itu tadi susunan pemateri pada kelompok 3 kali ini. Di akhir presentasi nanti, kami akan membuka 2 sesi jawab. Yang mana pada sesi pertama kami akan menampung 3 pertanyaan, dan pada sesi kedua kami akan menampung 2 pertanyaan. Baiklah, adapun judul presentasi kami pada hari ini yaitu Peranan Sistem Informasi dalam Proses Bisnis Organisasi. Baiklah, kita masuk kepada susunan acara yang selanjutnya, yaitu penyampaian materi pertama oleh saudara Arfi Andisah Putra. Kepada Arfi, waktu dan tempat kami persilakan. Baiklah, di sini saya akan membawakan materi peranan sistem informasi. Pengertian sistem informasi. Sistem berasal dari bahasa Latin, yaitu sistem, dan bahasa Yunani susma. Adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang depan bersama untuk memudahkan aliran informasi, bahan atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan informasi adalah termasuk data atau fakta yang diorganisasi atau diolah dengan cara tertentu. Jadi memiliki arti bagi penerima. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, organisasi adalah kesatuan atau susunan yang terdiri dalam perkumpulan dan sebagainya untuk tujuan tertentu. Kelompok kerjasama antara orang-orang yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama. Sistem informasi yang mencakup total organisasi disebut sistem informasi perusahaan atau perusahaan informasi sistem. Sistem informasi perusahaan mengumpulkan data dari semua proses bisnis dan masukkan data tersebut ke dalam suatu basis data standar, jadi seluruh anggota organisasi dapat mengakses dan menggunakan data tersebut. Baiklah, di sebelah kita terdapat gambar. Gambar tersebut menunjukkan bagaimana MCLS menjadi fondasi yang di atasnya dibangun berbagai sistem area bisnis seperti sistem informasi pemasaran, sistem informasi manufaktur, dan sebagainya.
Di atas berbagai sistem informasi area bisnis itu terdapat sistem informasi eksekutif. Tujuan Enterprise Information System adalah mengumpulkan dan menyebarkan data seluruh proses organisasi. Sistem informasi memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Sistem informasi memiliki peran dalam menunjang kegiatan bisnis operasional, menunjang manajemen dalam pengambilan keputusan, dan menunjang keunggulan strategis kompetitif. Kegiatan bisnis operasional, mulai dari akuntansi sampai dengan penelusuran pesanan pelanggan. Sistem informasi menyediakan dukungan bagi manajemen dalam operasi kegiatan bisnis sehari-hari. Jika tanggapan atau respon yang cepat menjadi penting, maka kemampuan sistem informasi untuk dapat mengumpulkan dan mengintegrasikan informasi ke berbagai fungsi bisnis menjadi kritis atau penting. Dan selanjutnya menunjang untuk pengambilan keputusan. Sistem informasi dapat mengombinasikan informasi untuk membantu manajer menjalankan bisnis dengan lebih baik. Informasi yang sama dapat membantu para manajer mengidentifikasikan kecenderungan dan untuk mengevaluasi hasil dari keputusan sebelumnya. Sistem informasi akan membantu para manajer membuat keputusan yang lebih baik, lebih tepat, dan lebih bermakna. Sistem informasi yang dirancang untuk membantu pencapaian sasaran strategis perusahaan dapat menciptakan keunggulan bersaing di pasar. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi yang saya bawa. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada pemateri pertama yang telah menyampaikan materinya. Masuklah kita yang kepada acara yang kedua, itu penyampaian materi kedua yang akan disampaikan oleh Saudara Wahyu Rusbandi. Kepada Wahyu Rusbandi, waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Untuk pembahasan selanjutnya adalah proses bisnis organisasi. Dalam perkembangan dunia IT saat ini, sehingga pemakaian teknologi terbaru bisa dijadikan suatu keharusan dalam sebuah perusahaan. Perusahaan yang berkembang dan sedang mengimplementasikan teknologi baru bagi perusahaan diharuskan membangun atau mengembangkan proses bisnis baru yang sesuai dengan teknologi tersebut. Tetapi tidak banyak yang bisa dilakukan untuk membuat agar proses bisnis dalam perusahaan tersebut dapat berjalan secara efektif dalam proses pengembangannya. Sehingga harus ada acuan yang bisa digunakan dalam mengembangkan proses bisnis agar menjadi efektif. Dalam perkembangan dunia IT saat ini, sehingga pemakaian teknologi terbaru bisa dijadikan suatu keharusan dalam sebuah perusahaan. Perusahaan yang berkembang dan sedang mengimplementasikan teknologi baru bagi perusahaan diharuskan membangun atau mengembangkan proses bisnis baru yang sesuai dengan teknologi tersebut. Tetapi tidak banyak yang bisa dilakukan untuk membuat agar proses bisnis dalam perusahaan tersebut dapat berjalan secara efektif dalam proses pengembangannya. Sehingga harus ada acuan yang bisa digunakan dalam mengembangkan proses bisnis agar menjadi efektif. Dengan adanya globalisasi, manajemen yang efektif dari sebuah proses bisnis, suatu organisasi menjadi bertambah penting. Ada beberapa faktor seperti yang pertama, kenaikan frekuensi dari pemesanan, yang kedua barang, yang ketiga kebutuhan akan transfer informasi yang cepat, yang keempat pembuatan keputusan yang cepat, yang kelima kebutuhan untuk beradaptasi terhadap permintaan, yang keenam banyaknya kompetitor dari luar negeri, yang ketujuh kebutuhan untuk daur hidup yang lebih pendek. Sehingga sangatlah diperlukan perencanaan sebagai dasar untuk melakukan perubahan atau pembuatan proses bisnis. Maka pada makalah ini akan dibahas bagaimana dasar dari permodelan proses bisnis dengan menggali pemikiran yang masih bersifat konsep, dan selain itu juga akan diperkenalkan beberapa jenis dari permodelan proses bisnis, yakni fungsi-fungsi permodelan, proses, data, organisasi, dan operasi. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri 2 yang telah menyampaikan materinya. Baiklah, adapun kesimpulan dari materi kami yang berjudul Peranan Sistem Informasi dalam Bisnis Organisasi. Kata sistem berasal dari bahasa Latin dan Yunani yang artinya suatu kesatuan yang terdiri dari komponen ataupun elemen terdepan yang dapat memudahkan aliran informasi sebagai bahan ataupun energi untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan informasi itu termasuk
suatu data ataupun fakta yang diorganisasi ataupun diolah dengan cara tertentu. Dan dalam KBBI ataupun Kamus Besar Bahasa Indonesia, organisasi adalah kesatuan ataupun susunan yang terdiri dalam perkumpulan dan sebagainya dalam tujuan tertentu ataupun suatu kelompok yang bekerja sama antara orang-orang yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama. Baiklah, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi video presentasi dari kelompok 3. Jadi untuk selanjutnya seperti biasa kita akan buka sesi tanya jawab. Untuk sesi pertama, luar biasa Ibu Raisa ini. Ya, ada Ibu Raisa, ada Pak Dedi, ini orang-orang. oke, sorry ya. Oke. Nah, jadi selanjutnya untuk sesi pertama itu kita buka untuk 3 penanya, nanti dijawab oleh tim presentasi pemakalah. Lalu nanti kalau ada yang mau bertanya lagi kita buka sesi kedua. Jadi untuk hari ini saya mau ada Wahyu Rusbandi. Wahyu Rusbandi. Iya, Bu. Nah, saya mau hari ini kamu yang memandu diskusi kelas hari ini. Jadi buka sesi tanya jawabnya untuk 3 penanya, nanti kamu serahkan kepada pemakalah. Kamu juga bisa jawab nanti ya untuk salah satu pertanyaannya. Baik, Bu. Silahkan. Ya, mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya bisa di raise hand di Zoom ini. Ya, untuk siapa ya? Rizky Wibowo. Bisa diberikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu bentar. Oke. Nah, jadi pertanyaannya setiap orang catat masing-masing pertanyaannya. Jadi kalau misalnya ada tambahan dari kawan-kawan yang lain atau untuk pemakalah biar nggak lupa pertanyaannya apa, jadi bisa kawan-kawan yang lain juga membantu menjawab atau menambahkan jawaban dari pemakalah. Oke, lanjut. Nama saya Muhammad Rizky Wibowo dari kelompok 7, izin bertanya. Dalam perkembangan dunia IT yang sangat pesat di zaman sekarang ini, mengapa sistem informasi begitu penting dalam menjalankan dan mengelola bisnis pada saat ini, pada zaman sekarang ini? Terima kasih. Mungkin untuk pertanyaan yang kedua, Juanda Kurniawan. Diberikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juanda Kurniawan Dalimunte dari kelompok 2 ingin bertanya kepada pemateri. Dalam suatu perusahaan, pastilah perusahaan tersebut memiliki produk yang dipasarkan. Agar produknya banyak diminati para pembeli, maka produk tersebut haruslah dimiliki keunikan atau ciri khasnya tersendiri. Maksud dari keunikan suatu produk itu gimana maksudnya? Terus bagaimana cara untuk agar produk tersebut diketahui orang banyak, bagaimana caranya? Perusahaan tersebut melakukan apa gitu yang berhubungan dengan sistem informasi ini? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Mungkin satu lagi untuk sesi yang pertama, Siti Henpi, bisa diberikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Henpi Safian dari kelompok 10 ingin bertanya, bagaimana cara kinerja sistem informasi ini dalam bidang manajemen bisnis?
Baik, terima kasih. Bagaimana kinerja apa tadi? Bagaimana bagaimana kinerja sistem informasi dalam bidang manajemen bisnis? Baiklah, berikan kami waktu sebentar untuk menjawab sesi pertanyaan yang pertama ini. Oke, baik. Itu Arya Arianto, Wahyu Putra, Nurofika itu mau menanggapi, menjawab, atau mau bertanya? Mau bertanya, Bu. Bertanya, oke. Bagi kawan-kawan yang lain kan udah dicatat tuh pertanyaannya. Jadi kalau sebelum mungkin pemakalah untuk menjawab, atau mungkin ada yang sudah bisa menjawab, boleh dipersilakan untuk menjawab dari pertanyaan kawan-kawan yang tadi. Atau menanggapi. Izin menjawab, Bu. Ahmad Azmi. Iya. Ya, boleh. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Sofiola terkait kinerja sistem informasi dalam bidang manajemen bisnis. Nah, oke. Jadi dalam bidang manajemen bisnis, kinerja S itu termasuk banyak ya. Salah satunya meningkatkan akurasi data. Ada banyak jenis informasi yang bersirkulasi dalam perusahaan. Contohnya bisa administrasi, keuangan, pemasaran, atau proyek-proyek dengan klien. Data-data itu harus dipantau dengan saksama dan akurat, karena akan mempengaruhi keputusan penting termasuk dalam penerapan strategi perusahaan. Maka dari itu, melalui sistem informasi manajemen, data-data tersebut akan diproses secara otomatis, hingga tugas-tugas orang bagian manajemen akan lebih efektif dan efisien lagi. Apalagi sekarang ini, sistem manajemen ini juga udah didukung oleh teknologi internet, sehingga semuanya bisa dilakukan secara real time. Ada banyak lagi sebenarnya kinerja sistem informasi dalam bidang manajemen bisnis. Ada lagi dalam koordinasi, memudahkan koordinasi divisi-divisi dalam perusahaan, memperbaiki kualitas SDM, ataupun bisa juga dalam mengurangi biaya operasional. Itu aja, Bu, dari saya. Oke, terima kasih Pak Azmi. Ya, selanjutnya, Bu, saya juga pengen nanggepin dari pertanyaan Juanda, Bu. Kenapa? Pertanyaan Juanda itu pertama kan tentang keunikan suatu produk dan bagaimana cara produk tersebut diketahui orang banyak. Keunikan suatu produk itu adalah ciri khas suatu produk itu gitu. Jadi contoh, kita sama-sama produknya sabun misalnya. Sabun dari kita akan berbeda dengan sabun milik orang lain karena kita punya keunikan sendiri, ciri khas sendiri. Bisa jadi sabun milik orang menggunakan minyak, kita bisa saja bahan dasarnya itu contoh entah lidah buaya atau apa gitu. Nah, itu contoh dari keunikan produk itu. Dan bagaimana cara produk itu diketahui oleh orang banyak? Yaitu dilakukan dengan cara promosi. Promosi ini bisa dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung. Secara langsung bisa melalui banner atau spanduk atau yang biasa kita lihat di sekitar kita kalau ada seperti orang masang pamflet jualan, nah itu promosi secara langsung. Kalau secara tidak langsung bisa melalui sarana digital seperti bisa melalui media sosial atau dari SEO Google, artikel-artikel di Google, nah seperti itu. Itu saja, Bu, terima kasih.
kasih Asmi. Oke ya, saya rasa udah cukup waktu untuk bagi pemakalah menjawab pertanyaan kawannya. Jadi kita kembalikan dulu kepada Wahyu, gimana? Izin Bu, kami mau Ya. menjawab pertanyaan dari si Rizky, siapa tadi? Rizky Wibowo. Wibowo, Tadi siapa yang mau pertanyaannya, jawab? Wahyu yang jawab? Iya Bu. Oke, silakan. Tadi pertanyaannya, mengapa sistem informasi begitu penting dalam menjalankan dan mengolah bisnis saat ini? Jawabannya, sistem informasi merupakan fondasi dalam melakukan bisnis saat ini. Dalam banyak industri, sulit untuk bertahan hidup dan mencapai tujuan bisnis strategis tanpa penggunaan ekstensif dari teknologi informasi. Mungkin contohnya layanan dan model bisnis baru, kedekatan dengan pelanggan atau pemasok, pengambilan keputusan yang lebih baik, keunggulan kompetitif, dan kelangsungan hidup sehari-hari. Mungkin bisa dipahamin? Baik, bisa sangat jelas. Terima kasih banyak. Baik, Bu. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Izin menjawab, Bu. Pertanyaan Ya. dari saudara Siti Henpi Sopiola, Bu. Oke, silakan Riko. Tadi kan pertanyaannya, bagaimana kinerja sistem informasi dalam manajemen bisnis? Kinerja sistem informasi dalam manajemen bisnis ini menyediakan layanan yang dapat dipakai sebagai dasar perencanaan, pengawasan, hingga pengarahan yang dilakukan pihak manajemen, yang nantinya dapat dihasilkan ataupun digunakan untuk merevisi data ataupun departemen lain yang membutuhkan dalam menjalankan tugas tersebut. Saya rasa ini jawabannya. Bagaimana Saudara Sopiola? Bagaimana Siti Henty Sofiola? Baik Bu, tadi sudah lebih diperjelaskan sama Asmi ya. Bagian kinerjanya dalam perusahaan gitu Bu. Jadi yang kamu tangkap apalah jawabannya tadi? Dalam sistem informasi ini di bagian manajemen bisnis ini kinerjanya itu untuk mengatur jalannya sebuah perusahaan dalam bisnisnya, seperti memanage keuangan, dalam bagian teknologinya, kayak gitu Bu, inti-inti besarnya. Oke, sudah terjawab ya? Iya Bu, terima kasih. Oke, selanjutnya Wahyu. Wahyu Rusbandi. Izin Bu. Ya, Arfiandi Saputra ya? Ya, saya ingin menjawab pertanyaan dari Juanda. Oh, boleh. Tadi kan pertanyaannya, dalam suatu perusahaan, pastilah perusahaan tersebut memiliki produk yang dia pasarkan. Terus, agar produknya banyak diminati para pembeli, maka produk tersebut haruslah memiliki keunikan atau ciri khas tersendiri. Yang maksud dari keunikan suatu produk, itu adalah keunikan produk adalah suatu yang mengidentikan barang atau jasa tertentu yang dapat menimbulkan suatu persepsi seseorang terhadap barang atau jasa tersebut, di mana biasanya suatu produk tersebut akan menampilkan hal-hal apa saja yang membuat produk tersebut berbeda dari merek lainnya. Deskripsi ini akan membuat para investor lebih tertarik untuk mendukung usaha kita daripada pengusaha lainnya. Bagaimanapun banyak produk yang hampir sama, tetapi keunikanlah yang membuat lebih banyak produk yang kita buat itu dicari-cari. Dan agar produk tersebut dikenal orang lain, maka kita harus membuat promosi. Seperti yang telah dijelaskan oleh Azmi tadi, kita bisa membuat iklan, di mana iklan tersebut merupakan salah satu cara yang efektif untuk melakukan branding agar membangun produk kita dikenal banyak orang. Bagi perusahaan besar, membuat dan memasang iklan saat ini cukuplah mudah, bisa kita lakukan, bisa kita tampilkan di Google atau di YouTube, namun biaya yang kita anggarkan cukup besar. Dan juga selain itu kita juga bisa mengikuti event, pameran atau bazar sekiranya seperti itu, Bu. Terima kasih.
Bagaimana tanggapan Juanda? Baik, terima kasih. Saudara Arfi dapat dimengerti. Oke, gimana Wahyu? Sudah terjawab semua kira-kira pertanyaan kawan-kawannya? Sudah ya? Oke, kita buka sesi kedua. Baiklah, untuk yang sesi kedua kami akan menampung 2 pertanyaan lagi. Mungkin ada yang ingin bertanya? Ya, Sudah ada mungkin tuh 3. Arya Arianto. Bisa diberikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya Arianto dari kelompok 8 ingin bertanya. Agar proses bisnis dalam Sudah bisa, Arya? Bisa dilanjut pertanyaannya, Arya. Agar proses bisnis dalam perusahaan dapat berjalan dengan efektif, dalam proses pengembangannya harus ada acuan yang bisa digunakan dalam pengembangan proses bisnis agar menjadi efektif. Pertanyaannya, acuan seperti apa yang bisa digunakan untuk mengembangkan proses bisnis agar menjadi efektif? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Untuk yang pertanyaan kedua mungkin Wahyu Putra Prayuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Putra Prayuda dari kelompok 12. Ingin bertanya kepada pemateri. Setiap perusahaan memiliki masa atau waktu perkembangan yang membuat perusahaan tersebut semakin maju. Pertanyaannya, bagaimana pengaruh sistem informasi sumber daya manusia terhadap perkembangan sebuah perusahaan? Terima kasih. Baiklah Bu, sudah 2 pertanyaan Bu, tapi ada satu lagi, gimana Bu? Gak apa, tampung aja. Ya mungkin untuk Nurwafika bisa diberikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurwafika Azizah Stampul. Saya ingin bertanya, ada beberapa area bisnis seperti sistem informasi pemasaran, manufaktur, dan sistem informasi eksekutif. Pertanyaan saya, apa tujuan dan fungsi dari area bisnis tersebut? Baiklah, berikan kami waktu sebentar untuk menjawab pertanyaannya. Oke. Mari menunggu pemakalah untuk menjawab. Saya kembalikan lagi kepada kawan-kawan untuk bagi siapa yang bisa atau bisa menambahkan atau menanggapi menjawab dari pertanyaan dari 3 kawannya tadi. Saya persilahkan. Ada yang bisa menjawab? Ada kira-kira? Sebelum diserahkan kepada pemakalah, kawan-kawan yang lain ada yang bisa menanggapi dari 3 pertanyaan kawannya tadi? Izin Bu, menjawab pertanyaan dari Arya Arianto Bu. Boleh. Tadi pertanyaannya, acuan seperti apa yang bisa digunakan untuk mengembangkan proses bisnis agar menjadi efektif? Mungkin acuannya yang bisa kita terapkan bisa ada 6 komponen perencanaan, di mana komponen ini memiliki peranan penting dalam perusahaan. Yang pertama itu membuat deskripsi bisnis. Yang kedua, strategi pemasaran. Yang ketiga, analisa pesaing. Yang keempat, desain pengembangan. Yang kelima, rencana operasional atau manajemen. Dan yang keenam, menghitung pembiayaan.
Itulah yang bisa kita jadikan acuan dalam mengembangkan proses bisnis agar menjadi lebih efektif. Mungkin bisa diterima jawabannya? Saudara Arya Arianto. Baik, sudah sangat jelas. Terima kasih. Ada lagi yang lain yang bisa menjawab atau menanggapi dari yang dijawab lagi? Oke, boleh Riko, silakan. Izin menjawab pertanyaan dari Saudara Wahyu Putra. Mengapa sistem informasi begitu penting dalam menjalankan dan mengelola bisnis saat ini? Sistem informasi merupakan fondasi dalam melakukan bisnis saat ini. Dalam banyak industri, sulit untuk bertahan hidup dan mencapai tujuan bisnis strategis tanpa penggunaan ekstensif dari teknologi informasi. Bisnis saat ini menggunakan sistem informasi untuk mencapai 6 tujuan. Yang pertama, keunggulan operasional, produk, layanan, dan model bisnis baru, kedekatan dengan pelanggan ataupun pemasok, pengambilan keputusan lebih baik, dan keunggulannya, serta untuk meningkatkan kinerja dan daya saing bisnis ketika kebutuhan akan informasi yang cepat, tepat, sehingga tersedianya data untuk proses pengambilan keputusan yang lebih cepat dan dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Bagaimana Saudara Wahyu Putra Prayuda? Yang saya tanya tadi, pengaruh sistem informasi sumber daya manusia terhadap perkembangan sebuah perusahaan. Pengaruhnya untuk meningkatkan kinerja dan daya saing bisnis ketika kebutuhan akan informasi yang cepat, tepat, sehingga tersedianya data untuk proses pengambilan keputusan yang dibutuhkan. Bagaimana? Bagaimana, Saudara? Atas jawabannya. Oke, yang lagi ya? Bagaimana Wahyu? Bentar Bu, yang satu lagi dicari. Ya. Kembalikan ke kawan-kawan yang lain. Ada yang mau menanggapi atau menambahkan dari jawaban yang sebelumnya? Gimana? Juanda, bisa? Ada mau menanggapi? Azmi mungkin? Bu, kalau boleh tadi pertanyaan yang ketiga yang dari Wafik itu apa ya? Saya belum nggak sempat nyatetnya. Coba Wafika ulangi pertanyaannya. Ada beberapa area bisnis, yaitu sistem informasi pemasaran, sistem informasi manufaktur, dan sistem informasi eksekutif. Pertanyaannya, fungsi dari sistem informasi pemasaran, manufaktur, dan eksekutif itu. Sudah, Azmi? Sudah, Bu. Oke, kawan-kawan yang lain mau menanggapi jawaban yang sebelumnya, mungkin menambahi. Arfi Andi Saputra.
Sebentar Bu, masih dicari Bu. Oke. Kawan-kawan yang lain kira-kira ada? Juanda Kurniawan? Mana nih Juanda? Tidur? Oke, sudah bisa dijawab, Wahyu? Oh, Fahrul Ridho sambil tidur-tiduran rupanya ya. Enak kali ya. Gimana Riko Almanda? Sudah bisa dijawab? Cobalah Fahrul Ridho dulu jawab. Oke. Coba Fahrul Ridho dibantu dulu kawannya untuk menjawab pertanyaan Mbak Tufa. Izin menjawab Bu untuk pertanyaan Wafik. Oke, boleh. Baik, ada beberapa pertanyaannya, ada beberapa area bisnis seperti sistem informasi pemasaran, eksekutif dan manufaktur, dan itu fungsinya apa masing-masing? Tujuan dan fungsinya. Ya, tujuan dan fungsinya. Ya, biasanya kalau udah kita jabarkan tujuan, pasti terkait ke fungsinya. Jadi, untuk sistem informasi pemasaran, tentu akan berkaitan dengan usaha-usaha pemasaran, seperti analisa pasar, intinya yang berkaitan dengan pemasaran produknya gitu. Lalu kemudian yang di bagian eksekutif, sistem informasi eksekutif. Untuk sistem informasi eksekutif, dia lebih ke pengeluaran dan penerimaan. Jadi seperti barang-barang yang dikeluarkan dan pendapatan perusahaannya itu di bagian sistem informasi eksekutif dikelolanya. Lalu di bagian sistem informasi manufaktur itu lebih ke produksi. Jadi mulai dari produksi barangnya, input, output barangnya gitu. Nah, itu adalah tujuan dan fungsi masing-masing dari sistem informasi tadi. Itu aja Bu dari saya. Oke, makasih Azmi. Bagaimana Wahyu Rusbandi? Sudah bisa menjawabnya? Riko Almanda? Sudah bisa Wahyu? Atau cukup dari jawaban Ahmad Azmi sudah mewakilkan? Izin Bu menambahkan jawaban dari si siapa tadi? Asmi. Azmi, boleh. Silakan. Mungkin fungsi apa tadi? Pemasaran. Fungsi sistem informasi pemasaran itu mungkin ada perusahaan akan dimudahkan dalam mengontrol perkembangan bisnis. Baru yang kedua, perusahaan mungkin dapat lebih mudah memproses setiap informasi yang dimilikinya. Yang ketiga,
Perusahaan mungkin akan lebih cepat mengetahui jika ada kekeliruan atau kesalahan data. Yang keempat, akan mempermudah manajemen waktu dalam menjalankan perusahaan, khususnya di bidang pemasaran. Untuk fungsi dari sistem informasi manufaktur. Mungkin ada 3, yaitu proses yang terlibat dalam manufaktur, yakni mengubah sifat fisik bahan baku atau mentahan. Baru Bu, yang kedua, mengubah bentuk dan mengubah ukuran benda yang menghasilkan akurasi dimensi. Dan yang ketiga, proses yang terlibat dalam manufaktur, dalam eksekutif. Membantu sistem informasi eksekutif itu mungkin fungsinya membantu kegiatan manusia menjadi lebih fleksibel dan mampu memberikan keputusan dalam proses pengambilan keputusan yang dibutuhkan oleh tim eksekutif. Komponen utamanya itu dari hardware, software, basis data, dan user interface. Bagaimana jawabannya? Bagaimana Nurwafika? Baik Bu, bisa diterima Bu. Jadi kira-kira apa yang kamu dapat dari jawaban dari Azmi dan Wahyu tadi yang bisa kamu simpulkan? Simpulannya, sistem informasi pemasaran itu bisa disebut dengan bagian pengiklanannya. Kemudian ada bagian manufaktur atau bagian pekerjanya yang melakukan pengecekan kualitas produk serta fungsi dari suatu produk. Kemudian bagian eksekutifnya itu bagian yang melakukan keputusan tentang pengeluaran dan penerimaan atau bisa juga mengatur bagian keuangan dalam perusahaannya, Bu. Sudah 2 sesi ya, dan sudah ada 6 pertanyaan, jadi saya rasa dan sama-sama ketahui bahwa mungkin 6 ini sudah mewakilkan dari pertanyaan dan sudah dijawab juga dengan baik satu-satu, sudah ditanggapi juga sama kawan-kawan yang lain. Sebelum kita tutup atau sebelum saya simpulkan dari pertemuan kita hari ini, ada kawan-kawan lain yang ingin menambahkan atau menanggapi dari materi hari ini? Boleh mungkin? Ada kira-kira? Gimana Wahyu? Ada yang mau ditambahi lagi dari materinya? Riko? Arfi? Mana nih Riko Amanda? Masih hadir di sini? Iya, Bu. Masih. Oke. Ngelek jaringan Riko ngelek Bu. Jadi dia izin yang menjawab. Oke. Arfi? Arfi Andi? Ada yang mau ditambahi kira-kira? Bentar Bu. Bentarnya tuh apa nih? Bentar mau menjawab, mau menambahi? Mau memberikan kesimpulan dari presentasi yang kami bawakan tadi, Bu. Oke, boleh, silakan. Silakan, Harvey. Sudah bisa? Izin menjawab, Bu, mengenai kesimpulan dari materi kami, Bu. Apa itu? Arfi. Sistem berasal dari bahasa Latin ataupun bahasa Yunani yang berarti suatu kesatuan yang terdiri dari komponen ataupun elemen terdepan yang dapat memudahkan aliran informasi ataupun bahan untuk energi dalam mencapai suatu tujuan.
Sedangkan peran sistem informasi dalam bisnis organisasi itu, seiring dengan perkembangan dunia IT yang begitu kencang ataupun cepat, sehingga teknologi dapat dijadikan suatu keharusan sebuah perusahaan yang dapat mengembangkan dan mengimplementasikan teknologi bagi perusahaan dalam membangun ataupun mengembangkan proses bisnis sesuai dengan teknologi tersebut. Di antaranya faktornya yang pertama itu kenaikan frekuensi dari pemasaran ataupun pemesanan barang. Selanjutnya kebutuhan akan transfer informasi yang cepat, pembuatan keputusan yang cepat, serta kebutuhan beradaptasi terhadap permintaan baik dalam negeri maupun luar negeri. Saya kira begitu, Bu. Sekian, terima kasih. Oke, baik ya. Jadi saya rasa cukup pertanyaan dari kawan-kawannya dan sudah dijawab juga dengan baik dan cukup juga dijawab oleh kawan-kawan yang lain. Jadi sini saya akan coba untuk menyimpulkan dari pertemuan kita hari ini sebelum saya tutup. Materi kita hari ini berkenaan dengan peranan sistem informasi dalam proses bisnis organisasi. Jadi kalau kita bahas tentang peranan, di mana peranan itu antara sistem informasi dengan proses bisnis organisasi. Nah, itu artinya keduanya itu sangat berhubungan dan sangat berkaitan. Di mana hubungannya? Sistem informasi yang baik itu akan menciptakan suatu bisnis atau organisasi yang baik juga. Begitu juga sebaliknya, bisnis atau organisasi yang baik itu akan mengembangkan suatu sistem informasi yang lebih baik juga. Nah, pertanyaan dari kawan-kawan tadi saya rasa itu saling berhubungan gitu kan. Jadi kayak pertanyaannya itu saling berhubungan terkait sistem informasi dalam bisnis organisasi. Seperti tadi, mengapa sistem informasi itu penting? Ya memang sangat penting karena di antara keduanya itu saling berkaitan. Tidak akan mungkin suatu bisnis atau organisasi itu berjalan dengan baik atau dapat berkembang kalau tidak didorong oleh sistem informasinya. Nah, jadi sistem informasi itu sangat penting kaitannya dengan suatu bisnis atau organisasi. Tapi bagaimana kinerja sistem informasi itu dalam manajemen bisnis? Gimana sistem informasi dapat mengembangkan suatu manajemen bisnis? Kinerja itu kan hasil kerja dalam segi kuantitas dan kualitas. Jadi kinerja sistem informasi itu dia dalam manajemen organisasi itu, dalam manajemen bisnis itu dia dapat diukur sejauh mana sistem tersebut dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi. Nah, jadi suatu organisasi itu dapat berkembang apabila sistem informasinya itu dikelola dengan baik. Nah, seperti yang kita bahas minggu lalu terkait perkembangan sistem informasi. Nah, jadi perkembangan sistem informasi itu didukung oleh kebutuhan zaman. Jadi zaman sekarang itu suatu organisasi atau suatu bisnis itu dapat berkembang itu karena sistem informasi yang baik dan dapat berkembang. Itu sesuai dengan kebutuhan dan inovasi dari sumber daya manusia perusahaan itu sendiri. Kalau kita berbicara organisasi, berbicara tentang bisnis, berarti itu kita juga berbicara tentang satu perusahaan. Walaupun dia nggak besar tapi kecil, itu juga bisa dibilang perusahaan. Nah, jadi yang kita bahas dari minggu lalu itu terkait bagaimana perkembangan sistem informasi ke depannya. Nah, jadi perkembangan itu kan sesuai kebutuhan dan sesuai inovasi dari sumber daya manusianya, gitu. Contohnya tadi seperti pertanyaan dari Juanda. Maksud dari keunikan dari suatu produk. Sudah dijawab juga kalau nggak salah saya Azmi tadi yang menjawabnya. Jadi memang keunikan suatu produk itu namanya dia unik. Berarti kan dia punya ciri khas dan punya sesuatu yang beda dari produk yang lain. Contohnya seperti minuman boba. Zaman sekarang itu kan lagi banyak tuh yang jualan minuman boba gitu kan. Nah, apa yang menjadikan keunikan suatu usaha boba yang A dengan suatu usaha boba yang B? Oh, ternyata yang lebih banyak laku itu pemasarannya itu yang banyak diminatin orang sekarang itu ternyata bobanya B. Kenapa? Karena bobanya B itu dari packagingnya, dari cup-nya, ice-nya itu, atau dari mungkin dari labelnya,
Itu berbeda dengan usaha boba yang A. Kalau yang A itu dia biasa aja, cupnya ya cup yang ukuran kecil kayak gitu kan, dan nggak ada labelnya kayak gitu, atau pipetnya yang pipet ukuran kecil yang biasa. Sekarang kan ada yang kayak pipetnya udah mulai yang besar itu gitu kan, dari warnanya. Jadi sehingga diminati orang karena kan kita melihat dari suatu keunikan produk tersebut gitu. Jadi kembali lagi bahwa sistem informasi dan organisasi dalam bisnis dalam suatu organisasi itu atau perusahaan itu saling berhubungan karena sistem informasi yang baik yang dapat dikembangkan sesuai dengan inovasi sumber daya manusianya akan menciptakan suatu organisasi, perusahaan atau bisnis yang baik juga kayak gitu. Jadi mungkin itu saja kesimpulan pertemuan kita hari ini terkait peranan sistem informasi dalam proses bisnis organisasi. Pertanyaan hari ini saya rasa cukup berkualitas dan sudah dijawab juga dengan cukup baik. Dan setiap pertemuan kita hari ini kita pertemuan ketiga dari presentasi ya. Kemarin presentasi pertama, kedua, yang sekarang ketiga. Saya rasa sudah mengalami peningkatan. Jadi kawan-kawan yang lain sudah aktif. Di sini juga saya rasa dari minggu lalu yang menjawab tuh kayaknya Juanda, Ahmad Azmi gitu ya. Dan yang pemakalah hari ini gitu. Jadi untuk kedepannya saya harap kawan-kawan yang lain juga bisa menanggapi atau memberikan pertanyaan balik terhadap pertanyaan kawannya. Misalnya kayak, oh itu nggak cocok tuh pertanyaan dia, seharusnya pertanyaannya nggak kayak gitu, gini-gini, nah boleh. Yang penting kawan-kawan aktif dan mengikuti materi setiap pertemuannya. Jadi kawan-kawan paham kayak gitu ya. Nah, untuk itu ada sedikit masukan dan saran juga dari Pak Irwan, yang juga dosen dari mata kuliah ini mengenai videonya ya. Jadi dari video pertemuan pertama, pertemuan kedua, dan pertemuan ketiga itu kan hanya tampilan dari materi, gitu ya. Kayaknya tuh PowerPoint kayak gitu kan ditampilkan jadikan video. Nah, jadi masukan dari Pak Irwan, beliau memberikan saran bahwa untuk selanjutnya presentasinya itu si tim pemakalahnya juga diterlibatkan dalam video tersebut. Jadi kayak gimana biasanya presentasi atau gimana biasanya di dalam kelas gitu. Jadi misalnya kan 3 orang. Warna merah oranye. Abdul Hakim bisa dimatiin dulu suaranya, di mute. Oke. Nah, jadi Pak Irwan berikan saran untuk video selanjutnya, untuk hasil presentasi selanjutnya itu pemakalahnya juga ditampilkan dalam video tersebut. Bisa sambil baca materinya atau menjelaskan kayak gitu. Jadi itu masukan dari Pak Irwan juga ya, tambahan untuk dan pelajaran juga untuk pemakalah selanjutnya, karena kan hasil presentasinya ditampilkan di YouTube-nya Pak Irwan gitu. Kemudian mengenai si videonya, kayak yang kelompok 3 tadi, itu kan suara musiknya terlalu kencang. Jadi nggak terlalu dengar saya rasa suara dari materinya. Jadi untuk kedepannya sound-nya jangan berisikan sound yang berisik atau jangan lebih keras suaranya dari suara materi kayak gitu ya. Jadi kalau untuk itu bisa jadi evaluasi untuk pemakalah dan pelajaran juga bagi pemakalah selanjutnya untuk kelompok 4 dan seterusnya. Ini itu saja tambahannya. Kesimpulan dari pertemuan kita hari ini. Jadi kira-kira ada yang mau menanggapi lagi, menambahkan? Kira-kira atau mau bertanya terkait tugasnya ke depan? Ada? Atau kita cukupkan saja? Tidak ada, cukup. Ya, oke. Saya absen ya. Riko Almanda. Riko Almanda. Hadir, Bu. Oke. Adinda Kirilda.
Hadir, Bu. Oke. Nurwafika. Hadir ya. Oke. Nola Putri. Hadir, Bu. Arya Arianto. Arya Arianto. Hadir, Bu. Tantri. Tantri. Hadir, Bu. Arfa. Hadir, Ismi. Bu. Lailam Barida. Saya, Bu. Siti Henfi. Hadir, Bu. Muhammad Endar. Muhammad Endar. Oke. Monica. Hadir, Bu. Saya. Wildani. Hadir, Bu. Muhammad Taufik. Muhammad Taufik Fadilah. Hadir, Bu. Muhammad Zaki Zikrillah. Hadir, Bu. Oke. Salman Alfarizi. Hadir, Bu. Nabila Salsabila. Hadir, ya, Bu. Ratna. Hadir, Bu. Dian Putri. Hadir, Bu. Fahru Rido. Hadir, Bu. Rizky Wibowo. Hadir, Bu. Ahmad Azmi Berutu. Hadir, Bu. Wahyu Putra. Hadir, Bu. Arimbi. Arimbi. Dimas Fatur. Dimas Fatur. Sakina Nur Aini. Saya, Bu. Arfiandi. Saya, Bu. Muhammad Rizki. Muhammad Rizki. Saya, Bu. Abdul Hakim. Hadir, Bu. Andra Maulana. Hadir, Bu. Rizky Hairuna. Saya, Bu. Syafi'i Mustafa. Hadir, Bu. Juanda. Hadir, Bu. Diki Aditya. Hadir, Bu. Muhammad Taufik Hidayah. Muhammad Taufik Hidayah. Wahyu Rusbandi. Wahyu Rusbandi. Hadir, Bu. Pramasti tadi ada? Bu, Ismi hadir, Bu. Udah. Pak hadir, Bu. Arimbi. Arimbi ada? Nggak ada ya? Dimas Fatur. Dimas Fatur. Oke, nggak ada. Muhammad Taufik Hidayah. Muhammad Taufik Hidayah. Ada ya, berarti 3 orang hari ini nggak hadir ya. Oke. Boleh diaktifkan kameranya? Kita mau screenshot. Boleh? Oke. Boleh diaktifkan semuanya?
Nanti kalau dari capture kelihatan tuh ya, siapa yang nggak ada kameranya. Ya, saya hitung ya. Oke. Ya, siap. 1, 2. Oke, ntar ya. Ntar ya. Oke, loading. Sebentar ya. Sudah aktif semuanya? Oke. Oke. Sekali lagi ya. Saya hitung ya. 1, 2. Sebentar. Kan ya. 1, 2, 3. Ya. Oke. Oke, dah. Jadi untuk kedepannya, itu tadi tambahannya untuk video presentasi. Minggu depan kira-kira siapa yang kelompok 4? Siapa aja minggu depan kelompok 4? Saya, Bu. Adinda. Saya, Bu. Ratna. Satu lagi? Saya, Bu. Rizky Haruna. Nah, jadi untuk kedepannya, pemakalah kedepannya, pemakalannya juga ada di dalam video, sambil mempresentasikan gitu ya, seperti yang pertemuan pertama kita sampaikan. Pertemuan kedua, boleh bentuk videonya gimana, yang penting sekreatif mungkin, sebagus mungkin. Mungkin itu saja. Dan untuk pertemuan selanjutnya, saya mau semua kameranya dihidupkan. Yang perempuan pakai jilbab rapi, yang laki-laki juga dalam keadaan rapi. Saya nggak mau seperti tadi ada yang tergolek-golek. Oke. Jadi saya mau minggu depan semua kameranya diaktifkan dan dalam keadaan rapi. Ya gimana kuliah biasanya? Kan nggak mungkin kan kalian datang kuliah ke ruangan itu pakai kaos. Nggak mungkin kan? Perempuan pakai mukena. Nggak kan? Pasti rapi, cantik. Jadi saya mau kayak gitu. Walaupun kita virtual hanya melalui Zoom, tapi saya mau juga tetap aktif dan rapi. Oke, mungkin itu saja. Selamat berpuasa. Semoga ibadahnya lancar. Saya mohon maaf kalau ada kurang atau salah. Sampai bertemu minggu depan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.